Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya disiapkan berdoa, terus menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, dilanjutkan membaca surat pendek, surat Al-Fil. Silakan. Siap, Kak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul alim. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Kita lanjutkan materi kalian pada semester 1 kelas 6 fase C dengan elemen akidah, yaitu Asmaul Husna. Yang kita pelajari ada 5 Asmaul Husna: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kira-kira kalian sudah berhafal berapa Asmaul Husna selain yang 5 kita sebutkan tadi? Jadi selain 5 ini ada berapa? Ada Asmaul Husna apa? Al-Alim. Apa lagi? Ya keras. As-Somad. Apa lagi? Al-Muqaddim. Apa lagi? Al-Muqaddim. Apa lagi? Al-Baqi. Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah itu jumlahnya 99. Tapi kita fokus pada fase C kelas 5 elemen akidah. Yang kita pelajari itu ada 5 Asmaul Husna. Tujuan dari pembelajaran ini bisa kalian baca dan lihat di monitor. Itu ada 6 tujuan pembelajaran, tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang nomor 1, peserta didik meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit serta Al-Ba'is. Yang kedua, peserta didik kalian diharapkan mampu menjelaskan arti Asmaul Husna tersebut.
Yang ketiga, kalian setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi dan Al-Mumit dan Al-Ba'ith. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kalian kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum dan Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'ith. Ya. Yang kelima, kalian mampu menyimpulkan perilaku terpuji sesuai dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang terakhir, yang paling penting dan utama, setelah kalian mampu mengungkapkan perilaku terpuji dari Asmaul Husna itu, diterapkan dalam kehidupan sehari di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Siap melanjutkan pembelajaran? Semangat. Siap? Ya. Sudah pandangan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu menggunakan termasuk kategori audio, sehingga menggunakan video pembelajaran, sedangkan peserta didik laki-laki menggunakan visual, yaitu dengan membuka link materi yang sudah disiapkan oleh Pak Nana. Ya, tuh, silakan untuk kelompok satu membuka video pembelajaran, yang anak laki-laki membuka link materi. Sudah kalian pelajari, amati, jangan lupa kalian tulis setiap Asmaul Husna yang kita pelajari pagi ini, sesuatu yang kalian anggap penting yang melingkupi arti, makna dan perilaku keteladanan. Tiga itu yang harus kalian tulis: arti, makna dan perilaku keteladanan dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Serta ditulis arti, makna dan perilaku setiap Asmaul Husna. Di sini enggak, satu kelompok satu saja. Habis itu ada ditunjuk satu anak yang baca, ya. Sama, anak laki-laki juga seperti itu. Kalian tulis setiap Asmaul Husna itu arti, makna dan perilaku keteladanan dari setiap Asmaul Husna. Nanti ya. Ya. Ayo, satu anak menulis, yang lain juga memikirkan. Terus tunjuk satu anggota kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasil tulisannya. Itu kan sudah ada. Ini untuk kelompok satu. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman.
Silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. 2. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Dari media pembelajaran yang kalian gunakan setiap kelompok, di antaranya untuk subbab yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kenapa sih kita itu kok harus mengenal Allah melalui nama-nama Allah? Ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Ketika kalian mengenal orang baru, ya, maka dari namanya kita diharapkan kau mengenal, ya. Tuh, nama-nama Allah yang indah disebut dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di awal pembelajaran kita, Pak Nanan sudah jelaskan bahwa kita mempelajari 5 Asmaul Husna: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Al-Qawiyyu yang mempunyai arti Allah Maha Kuat. Yang kedua, Al-Qayyum, Allah Maha Berdiri. Yang ketiga, Al-Muhyi, Allah Maha Menghidupkan. Yang ketiga, Al-Mumit, Allah Maha
Asmaul Husna terakhir yang kita pelajari Al-Ba'ith, yang artinya Allah Maha membangkitkan. Dan Al-Qawiyyu mempunyai arti Allah Maha Kuat. Makna dari Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat, tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkan Allah. Kekuatan Allah itu tidak terbatas. Selain Allah, kekuatannya itu terbatas. Manusia kekuatannya terbatas. Ya. Yang kedua, sedangkan sifat keteladanan, perilaku yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yang pertama, kalau memiliki kelebihan harta harus membantu yang lemah, orang yang membutuhkan atau orang miskin. Yang kedua, tidak suka memamerkan kelebihannya di hadapan orang lain. Yang ketiga, apa? Jika memiliki ilmu, amalkan dan ajarkan. Dan sekarang kita lanjutkan Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Artinya Allah Maha Mandiri. Maknanya Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk lain, karena Allah itu Maha Mandiri, mempunyai kekuasaan, kuasa yang tidak terbatas. Dari Asmaul Husna ini kita meneladani perilaku yang harus kita lakukan. Satu, tidak bergantung kepada orang, harus belajar mandiri. Yang kedua, harus mempunyai keterampilan, ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalian ulangan PR senang menyentuh, nyontek, kancane. Harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga, Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Makna dari Al-Muhyi, Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluk. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Allah itu menghidupkan semua makhluk, bahkan memenuhi kebutuhan hidupnya semua makhluk. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk yang ada kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Allah. Dan sifat keteladanan dari Al-Muhyi, harus semangat melakukan ibadah, semangat dalam melakukan kebaikan. Kita lanjutkan Asmaul Husna yang keempat. Asmaul Husna apa? Al-Mu'min, yang artinya Allah Maha mematikan. Makna dari Al-Mu'min, Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa. Ya, kalau Allah sudah berkehendak mati, ya mati. Gak peduli itu anak-anak, perempuan, laki-laki, muda atau tua, kalau sudah ditakdirkan mati, ya mati. Nah, tuh keteladanan dari Al-Muhyi, karena kita itu manusia pasti akan mati. Kalau sudah mati diapakan? Setelah dikubur disiksa, dimasukkan dalam kubur dulu,
nunggu sampai hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya. Makanya sebelum kita meninggal, sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita harus satu, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Karena di akhirat itu tidak ada bekal yang paling dibutuhkan kecuali iman dan amal soleh. Setelah mati dihidupkan, kalian hidupnya kepingin enak apa sengsara? Enak. Kalau enak itu dimasukkan apa? Surga. Ya kepingin masuk surga itu rajin sholat, membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, senang mendamaikan, bersikap ramah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Dan Asmaul Husna terakhir yang kita pelajari, yang kalian pelajari fase C kelas 5 semester 1 adalah Al-Ba'is, yang artinya Allah Maha membangkitkan. Makna dari Al-Ba'is, Allah akan membangkitkan semua manusia ketika sudah hari kiamat. Bahkan diceritakan manusia dibangkitkan dari alam kubur itu rupanya sesuai dengan amal perbuatannya yang ketika hidup di dunia. Hanya ada yang bangkit meskipun di dunia itu bauan, kan dibangkitkan dari Allah, kepalanya kepala kambing. Perempuan meskipun di dunia cantik, bangkit dari kubur ketika hari kiamat, kepalanya kepala itu, ya. Tuh. Makanya dari Asmaul Husna Al-Ba'is ini, keteladanannya perilaku yang harus kita lakukan ketika kita yakin bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Ba'is. Satu, meyakini kebenaran hari kebangkitan. Kalian yakin nggak kalau besok itu kalian dibangkitkan oleh Allah? Yakin apa enggak? Harus yakin, ya. Meskipun matinya sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, ketika hari kiamat, hari kebangkitan, akan hidup kembali. Ya. Yang kedua, mengajar ilmu yang bermanfaat, harus punya rasa percaya diri. Ya, itu keteladanan dari Asmaul Husna Al-Ba'is. Pada subbab yang kedua, membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna ini yang perilaku terpuji, apa yang harus kita lakukan? Satu, menjadi pribadi yang rendah hati dan menjauhi kesombongan. Yang nomor dua, melakukan aktivitas kegiatan secara mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang nomor tiga, yakin bahwa apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, semangat dalam belajar atau menuntut ilmu dan tidak mudah menyerah. Kalau diperhatikan dan dibaca dengan keras pesan moral yang ada di layar. Yang keras, Manusia adalah makhluk yang lemah, maka tidak sepantasnya berperilaku sombong. Jangan pernah membanggakan apa yang telah diberikan oleh Allah.
Dah, ada yang mau ditanyakan? Apakah kalian senang pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Marilah kita terapkan perilaku terpuji ini, terpuji dari 5 Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.